Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zanjabil Hakim dengan NIM terakhir 161. Saya berasal dari kelas 1B, akan menjelaskan peradaban Islam dari masa Khulafaur Rasyidin sampai dengan Andalusia. Kita akan membicarakan tentang Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, terdapat 4 sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin tersebut? Jejak panjang peradaban Islam dari Madinah ke Andalusia. Ketika Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi, suasana kota Madinah dipenuhi duka. Umat Islam kehilangan pemimpin yang selama 23 tahun bukan hanya membimbing mereka dalam agama, tetapi juga menata kehidupan sosial dan politik. Di tengah kepedihan itu, muncul pertanyaan besar, siapa yang akan memimpin umat selanjutnya? Dari sinilah, sebuah perjalanan panjang dimulai. Perjalanan yang membawa Islam dari Jazirah Arab hingga ke benua Eropa, membentuk peradaban besar yang kelak dikenal dunia. Awal kepemimpinan. Hari-hari pertama setelah wafatnya Rasulullah menjadi masa paling genting. Kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul di Safikah Bani Sa'idah. Berunding siapa yang paling layak memegang tampuk kepemimpinan. Dalam diskusi yang tegang itu, muncul sosok Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Nabi yang akhirnya dibayar menjadi khalifah pertama. Pilihan itu bukan sekedar keputusan politik, tetapi langkah awal menjaga persatuan umat. Khalifah pertama, Abu Bakar, pemimpin di tengah badai. Ketika ia sudah memulai memimpin, kondisi Jazirah Arab tidak stabil. Ada suku yang membangkang, ada pula yang mengikuti nabi palsu. Abu Bakar berdiri teguh menghadapi badai itu. Ia memimpin perang Ridho untuk menyatukan kembali umat, dan ketika banyak penghafal Al-Quran gugur, beliau mengambil keputusan besar, yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Keputusan itu menjadi salah satu tonggak terbesar dalam sejarah Islam. Di tangan Abu Bakar, fondasi persatuan ditegakkan. 2 tahun pemerintahannya yang singkat cukup menyelamatkan umat dari ambang perpecahan. Kedua, Khalifah Umar bin Khattab, arsitek sebuah negara besar. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua. Sosoknya tegas, lurus, dan berwibawa. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas dengan kecepatan luar biasa. Persia, Irak, Syam, hingga Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Namun, ekspansi bukan satu-satunya prestasi Umar. Ia membangun administrasi negara, diwan, sistem pajak, kepolisian, hingga penetapan kalender Hijriah. Ia memastikan keadilan berjalan, bahkan sering berkeliling malam hari untuk mengecek keadaan rakyatnya. Umar bukan hanya seorang panglima, tetapi seorang negarawan. Ia membangun sebuah pemerintahan yang kokoh, yang kelak menjadi dasar bagi generasi-generasi berikutnya. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, penjaga mushaf dan pembangun armada laut. Setelah Umar, tampuk kekhalifahan jatuh ke tangan Utsman bin Affan. Sifatnya lembut, pemalu, dan dermawan. Pada masa awal pemerintahannya, Umar merasakan ketenangan dan kemakmuran. Namun, wilayah Islam yang semakin luas menyebabkan perbedaan bacaan Al-Quran mulai muncul. Dengan penuh kebijaksanaan, Utsman membentuk tim untuk menyeragamkan mushaf Al-Quran. Mushaf inilah yang menjadi standar Al-Quran yang kita baca hari ini. Di masa Utsman pula, armada laut Islam lahir untuk pertama kalinya, menandai babak baru kekuatan militer Islam di Laut Tengah. Namun, masa akhirnya tidak tenang. Fitnah politik, ketidakpuasan sebagian kelompok, dan provokasi pihak lain memuncak hingga beliau terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Peristiwa itu menjadi titik awal perpecahan serius di tubuh umat. Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan di tengah gelombang perpecahan. Ali bin Abi Thalib menerima amanah kepemimpinan dalam kondisi paling sulit. Konflik internal, prasangka politik, dan pertentangan antar kelompok pecah di mana-mana. Terjadi perang Jamal dan perang Siffin yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Muncul pula kelompok Khawarij yang ekstrim.
Ali berusaha memperbaiki administrasi, menertibkan keuangan negara, dan mengembalikan keadilan. Namun tekanan terlalu berat. Akhirnya, Ali dibunuh oleh seorang Khawarij. Dengan wafatnya beliau, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin ini. Masa penuh teladan yang dikenal sebagai zaman emas kepemimpinan Islam. Masuk ke dinasti Umayyah. Dari Damaskus, Islam jadi kekaisaran dunia. Selain itu, kekuasaan berpindah ke tengah Muawiyah bin Abi Sufyan yang mendirikan dinasti Umayyah. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus, yang kelak menjadi simbol kekuasaan dan kemegahan Islam. Pada masa ini, Islam mengalami perluasan besar-besaran hingga mencapai India di timur dan Spanyol di barat. Masjid-masjid megah dibangun, kota-kota ditata, sistem administrasi diperkuat, dan bahasa Arab dijadikan bahasa resmi negara. Sosok Umar bin Abdul Aziz muncul sebagai pemimpin teladan, memerintah dengan keadilan hingga disebut Khalifah kelima. Namun, konflik internal dan pemberontakan melemahkan dinasti ini. Pada tahun 750 Masehi, Umayyah digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Meski demikian, satu cabang Umayyah yang kelak paling bersinar masih hidup dan melarikan diri ke barat. Masa selanjutnya, dinasti Abbasiyah, zaman kemasan ilmu pengetahuan di Baghdad. Ketika Abbasiyah berkuasa, pusat pemerintahan pindah ke Baghdad. Di sini lahir era kemasan ilmu pengetahuan. Bait Al-Hikmah berdiri sebagai pusat riset penerjemah terbesar di dunia. Para ilmuwan muslim menerjemah karya-karya Yunani, Persia, India, lalu mengembangkannya menjadi teori baru. Di sini muncul ilmuwan-ilmuwan luar biasa. Seperti pertama itu Al-Khawarizmi dengan aljabar dan algoritmanya, Ibnu Sina dengan Canon of Medicine, Al-Farabi dan Al-Ghazali dalam filsafat, lalu Al-Biruni dalam astronom dan geografi. Namun, perlahan-lahan kemunduran terjadi. Konflik politik, pemberontakan wilayah, dan serangan dari luar melemahkan Abbasiyah. Dan pada 1258 Masehi, Baghdad jatuh ke tangan Mongol, mengakhiri masa kemasan yang bertahan lebih dari 5 abad. Beralih ke masa selanjutnya, yaitu Andalusia, cahaya Islam di Eropa Barat. Sementara dunia Islam di timur mengalami pasang surut, jauh di barat di semenanjung Iberia lahir permata baru, Andalusia. Penaklukan dimulai ketika Tariq bin Ziyad membawa pasukannya menembus Spanyol pada 711 Masehi. Beberapa dekade kemudian, Abdurrahman Ad-Dakhil, keturunan Umayyah yang lolos dari pembantaian, mendirikan Daulah Umayyah II di Cordoba. Cordoba menjadi kota paling terang di dunia pada masanya. Jalan-jalan diterangi lampu minyak, perpustakaan megah menyimpan ratusan ribu buku. Universitas berdiri megah, rumah sakit memiliki sistem yang modern. Para ilmuwan seperti Ibnu Rushd, Ibnu Hazm, dan Al-Zahrawi memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Andalusia menjadi jembatan ilmu antara dunia Islam dan Eropa, membuka jalan bagi Renaissance. Namun, sejak abad ke-11, perpecahan politik melemahkan wilayah itu. Satu persatu, kota dikuasai kerajaan Kristen, hingga akhirnya Granada jatuh pada tahun 1492 Masehi. Berarti sudah masa kejayaan Islam di Eropa. Warisan peradaban yang tak pernah hilang. Perjalanan panjang ini meninggalkan warisan besar, nilai keadilan, ilmu pengetahuan, toleransi, dan peradaban yang memadukan keimanan dengan kecemerlangan intelektual. Dari Madinah hingga Cordoba, dari Baghdad hingga Kairo, dunia Islam membangun fondasi bagi revolusi ilmu pengetahuan yang kelak mengubah wajah Eropa. Dan hingga hari ini, cahaya itu masih berpancar melalui tradisi ilmu, karya para ilmuwan, dan nilai-nilai yang terus hidup dalam kehidupan umat manusia. Selesai sudah pembahasan kita kali ini. Sekian dari saya, Arafi Zanjabil Hakim. Kurang lebihnya mohon maaf tentang penjelasan Khulafaur Rasyidin hingga sampai ke Andalusia. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.